bimbing saya. Seingat saya galak sekali. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Ya, sobat RH sekalian, saya sengaja memutar kembali soal rekaman fakta Jokowi mengatakan Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya yang galak, menyelesaikan skripsi harus bolak-balik, ya. Tetapi Delas mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi pembimbing skripsi. Karena berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi di jurusan teknologi kayu. Tiba-tiba mengatakan, ya memang bukan pembimbing skripsi. Lalu apa Pak? Ya pembimbing akademis. Pak Kasmujo-nya bilang pembimbing skripsi tidak, pembimbing akademis tidak. Kenapa saya ulangi ini saudara sekalian yang sobat semua tahu? Karena hari-hari belakangan ini Rismond CS Roy Suryo dibidik dengan pasal menyebarkan berita bohong. Yaitu pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu Undang-Undang ITE perubahan yang kedua atau ketiga. Dan cukup aneh. Kenapa? Karena kan tidak jelas di mana kebohongan Rismond Sianipar, di mana kebohongan Roy Suryo, di mana kebohongan Tifauzat Yasuma. Masih debatable. Kalau perkaranya mereka mengatakan ijazah Jokowi itu palsu misalnya, let's say kita ambil a single message from them, maka kan itu kan masih sesuatu yang justru masih diperdebatkan. Apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Tetapi soal Kasmujo ini, saya kadang-kadang menyikatnya kalau selalu memuja Jokowi begitu ya. Ini kan ceto welo-welo kata orang Jawa, ini bohong. Ini kan sebuah informasi yang diametral, bohong. Karena dalam acara yang resmi dia panggil Pak Kasmujo, diperkenalkan sebagai dosen pembimbing, saksinya ada di belakang Pratikno. Tapi tiba-tiba kok belakangan 2025 mengatakan bukan, setelah terbit skripsi yang ditandatangani konon oleh Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Padahal pada waktu itu belum profesor dan kemudian bukan Soemitro tapi Sumitro. Tanda tangannya meragukan juga. Jadi apa dong dosen Pak Kasmujo? Ya dosen pembimbing akademis. Bukan juga ternyata ketika ditanya digeruduk oleh Rismond kediaman Kasmujo. Jadi saudara sekalian, kita tidak usah dulu bicara soal asli atau tidak aslinya. Tapi soal bohong dan tidak bohong sudah jelas. Ini kebohongan yang ceto welo-welo. Maka sangat aneh ketika pendukung-pendukung Jokowi masih saja mereka mempermasalahkan Roy Suryo, Dr. Tifa dan orang-orang yang mengkritik ijazah Jokowi. Ini kan aneh. Padahal di depan mata jelas yang bohong siapa. Ini kan kebohongan yang nyata sekali. Makanya saya katakan begini. Kita harus membedakan antara bohong sama cedera janji atau ingkar janji. Atau tidak memenuhi janji sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai presiden lah. Janji menciptakan 10 atau 20 juta lapangan kerja tidak terrealisasi. Itu namanya gagal memenuhi janji. Janji tidak impor, ternyata impor. Itu gagal. Tetapi ini bukan janji. Ini a single statement yang bisa dipahami. Informasinya tidak meragukan lagi. Rekamannya jelas. Dia mengatakan bahwa saya ingat betul. Mana tadi ada tadi Pak Kasmujo. Dipanggil pula. Lalu Pak Kasmujonya senyum-senyum, cengar-cengir dan lain sebagainya.
Nah kalau ini bohong, nggak bisa dibilang dia cedera janji. Nah terhadap cedera janji itu sanksinya memang politik. Paling ya dikritik sana kritik sini. Kalau pemilihannya fair mungkin nggak terpilih lagi orang yang cedera janji atau ingkar janji atau bohong. Tapi kalau terkait dengan statement Kas Mujo, ya itu menyebarkan berita bohong. Tetapi sekali lagi sobat era sekalian, yang seperti ini saya tidak pernah berpikir harus dipidanakan. No way. Hanya biar mereka paham, penegak hukum paham, Anda sudah kehilangan moral standing untuk menerapkan pasal tentang berita bohong. Karena yang nyata-nyata berbohong itu adalah pihak Pak Jokowi sendiri. Kan itu kan kalau kita bicara tentang the moral standing ya of law enforcement. Jadi bagaimana standing moral kita dalam menegakkan hukum. Makanya saya bilang, loh kok ini yang dikejar mengenai berita bohong malah Rismon Sianipar CS, yang jelas-jelas bohong adalah Pak Jokowi. Di mana cara berpikir kita, cara pandang kita yang benar dan adil? Jadi kalau Anda misalnya mengatakan bahwa Anda menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya, ini kita tidak usah bicara tentang kualitas informasinya. Apakah menghina atau tidak. Kita lihat saja substansi informasinya itu benar atau salah. Bohong atau tidak bohong. Karena ini jelas bohong. Jelas bohong. Karena ketika mengatakan itu, Jokowi kan tidak bilang, saya lupa-lupa ingat. Enggak, saya ingat betul. Nah sekarang pertanyaannya adalah, the further question adalah, kenapa Jokowi kemudian harus mengakui dan kemudian seolah-olah dibuat dramanya, dipanggil ke panggung, dan pasti kan dihadirkan kan sebelumnya bahwa Pak Kas Mujo itu adalah dosen pembimbing skripsinya. Kan ini kan harus menjadi pertanyaan kita, kenapa dia harus mengatakan itu? Atau dengan bahasa yang lebih strong, kenapa dia harus berbohong? Apakah dia kepepet sehingga dia kemudian harus menyatakan kebohongannya? Kan tidak. Harusnya ya sudah, kalau memang ada gugatan dari Bambang Tri dan lain sebagainya, kalau dia merasa bahwa dia benar, ngapain dia berbohong? Kan ini menurut saya langkah yang aneh, ridiculous, langkah yang ridiculous. Saya selalu bilang begitu, langkah yang janggal, langkah yang lucu jadinya. Ngapain dia berbohong seperti itu? Ya kan? Jadi kita malah agak bingung, why, ya kan? Dia harus berbohong, ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak habis pikir ya. Makanya kemudian orang bilang mitomania, kebiasaan berbohong. Tapi udahlah, kita nggak usah bicara mensifati seperti itu. Tapi ini kata kerjanya saja. Dia melakukan kebohongan ketika mengatakan Kas Mujo adalah dosen pembimbingnya. Jadi kalau kita misalnya mau membela seseorang, pastikan ada moral standingnya. Tapi kalau misalnya membela pokoknya yang penting saya bela dan lain sebagainya, itu sama saja seperti right or wrong is my country. Nggak begitu. Ya kan? Right or wrong is Jokowi kan kalau begini kan. Karena he is not president anymore. Kalau dia presiden dan kemudian di-condemn another country, then you can say he is my president. Right or wrong is my president. Kalau berhadapan dengan orang asing. Ini sudah mantan presiden. Tiba-tiba kita bicara right or wrong is Jokowi. Kan gak bisa. Atau right or wrong I support him. I back him. Ya kan? Ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak terlalu paham ya kenapa fenomena seperti ini kok bisa mendera orang-orang yang pandai, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang berijazah asli. Kan banyak di antara mereka seperti Paiman Raharjo misalnya, kan profesor doktor. Masa dia tidak menangkap fenomena Kas Mujo ini?
yang jelas-jelas bohong, betul. Atau ya seperti tadi, bahwa sekelompok burung itu cenderung memang ngumpul di jenis burung yang sama. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita pahamlah. Karena seperti kata Plato, banyak orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran karena dia sedang menikmati hasil dari kebohongan tersebut. Mungkin dengan kebohongan tersebut ada keuntungan-keuntungannya. Ya let's say misalnya mepet seorang penguasa itu jelas lebih tidak elegan dibandingkan Anda memegang jarak dengan kekuasaan. Ya kan? Kritis atau memberikan jarak dan kekuasaan itu jauh lebih terhormat kalau menurut saya daripada Anda melipir atau mepet-mepet kekuasaan. Tapi kalau Anda masuk pada kekuasaan ya sudah biarkan. Tapi mepet-mepet nggak jelas posisinya apa, ya kan? Bela sana bela sini. Yang dicari bukan lagi kebenaran, tapi pembenaran. Begitu dikasih fakta soal Kasmujo, ya tetap membutakan mata. Susah kan gitu. Jadi dan akhirnya orang yang mengatakan apa adanya itu yang kemudian dibidik sebagai menyebarkan berita bohong. Makanya kecuali kalau kita mau bercanda, ya, ketika Presiden Amerika ini kurang lebih lah, ketika Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan berkunjung ke Uni Soviet disambut oleh Leonid Brezhnev. Tapi rupanya mereka yang sudah biasa melihat orang Amerika demo presidennya nggak demo juga. Brezhnev tolol kata ini ya. Leonid Brezhnev itu pemimpin Uni Soviet ya, yang termasuk yang paling lama. Orang itu dipenjara bukan karena menghina presiden, kata ini candanya, tapi membocorkan rahasia negara. Jadi kan nggak mungkin Kasmujo kemudian menjadi rahasia negara yang terbongkar. Kasmujo itu adalah fenomena kebohongan Jokowi. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mengatakan bahwa Kasmujo adalah fenomena kebohongan Jokowi, masa kita kemudian dikriminalkan? Padahal jelas-jelas bohong. Dari sisi mana kita mengatakan itu tidak bohong? Kan bohong kan? Ini kadang-kadang saya pikir aneh penegakan hukum kita ini. Ya tetapi kalau pakai kata-kata Plato, orang yang tidak suka dengan kebenaran, ya karena mereka menikmati atau mengambil keuntungan dari kebohongan, ya wajar. Penegak hukum bisa mengambil keuntungan, kemudian para relawan bisa mengambil keuntungan dan lain sebagainya. As long as Anda dekat dengan kekuasaan atau penguasa, karena kekuasaan itu adalah sumber pendapatan atau sumber duit. Kantong-kantong duit kan dari yang berkuasa, mana ada oposisi uangnya, ya kan? Karena uang negara untuk rakyat ini, karena untuk rakyat itu bukan uangnya Jokowi atau bukan uangnya Prabowo, itu kan dikuasakan kepada seorang presiden Republik Indonesia. Uang itu bernama APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ya, pelaksananya adalah seorang presiden Republik Indonesia. Dan jumlahnya ribuan triliun yang hobi sekali dikorupsi oleh pejabat-pejabat, termasuk kadis kesayangan Bobi Nasution, kan begitu. Melakukan tindak pidana korupsi baru diangkat 24 Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan saja bro. Baru 4 bulan diangkat sudah korup. Pertanyaannya adalah, this is the first time for him committing corruption, or this is many times, this is sekian kalinya? Kan itu pertanyaannya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Jadi saya sengaja mengingatkan kembali, kok bisa ya penegak hukum tidak bukan tidak bergeming tapi bergeming. Bergeming itu artinya diam saja ya, bukan tidak bergeming tapi bergeming dengan hal seperti ini. Tidak mengambil tindakan apa-apa. Padahal jelas, dan ini kan bukan delik aduan kalau kita mau bicara tentang aspek bohongnya. Tapi sudahlah, kita nggak usah kita main pinggirannya. Makanya saya pahami kenapa lawyer Roy Suryo dan lain sebagainya tidak mau mengadukan soal selain ijazah. Mereka berkonsentrasi pada informasi yang terkait dengan ijazah. Jadi kalaupun ada soal Kasmujo ini dikaitkan dengan soal
pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak. Dan ternyata ketika ada kebohongan seperti itu, maka hukum bilang ini petunjuk. Ini adalah bisa menjadi alat bukti sebagai sebuah petunjuk, kan? Alat bukti itu salah satunya bisa petunjuk. Bisa keterangan ahli, keterangan saksi, surat, bisa petunjuk. Bisa juga informasi elektronik. Nah ini bisa jadi alat bukti sebagai sebuah petunjuk bahwa ini orang kok bisa-bisanya berbohong dalam soal pembimbing skripsi dan mengatakan ingat betul. Dan kemudian dibantah 2025 dan kemudian dibantah lagi oleh Kasmujo dua-duanya. Bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik. Let's say tidak strong statement dia soal pembimbing akademik tadi. Oke, kita kesampingkan dulu. Tapi yang very very strong adalah dia sendiri mengatakan, oh salah itu katanya. Saya baru pangkatnya 3B. Saya baru asisten dosen. Kan itu menunjukkan bahwa baik Kasmujo maupun Jokowi sudah mengeluarkan statement yang clear bahwa Kasmujo bukan pembimbing skripsi. Tapi lantas kenapa ada kejadian Desember 2017 yang menyatakan dia pembimbing sampai di alam-alam segala. Dibilang galak, sekarang sudah bijaksana, yang berubah saya atau Pak Kasmujo dan lain sebagainya. Nah itu sobat sekalian. Jadi ini bukan kebencian, ini adalah sebuah fakta, sebuah cara berpikir, sebuah analisis, sebuah data yang disampaikan. Kalau kita mau yang namanya menegakkan hukum sebagai law enforcer, ya jadi law enforcement hanya bisa tegak sebaik-baiknya seluruh-seluruhnya kalau law enforcernya berpegang teguh pada garis yang lurus, kan begitu. Oke, coba kita baca komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Kemudian dasar pembohong akhirnya terbongkar juga. Kelihatan sekali Pak Kasmujo malu. Tapi nggak mungkin juga Pak Kasmujo mengatakan bahwa Jokowi pembohong. Sehat-sehat Pak Kasmujo. Bukan Kasmojo ya, Kasmujo ya. Inilah wajah asli Jokowi, Listio Sigit. Sangat kelihatan kubu Jokowi menghindari membahas Kasmujo sekarang. Polisi pun pura-pura nggak lihat. Sudah telak begini setidaknya kalian jangan berani-berani menjarain Roy Suryo. Itu kalau masih punya malu ya. Listio Sigit, malu dong Anda. Pak Prabowo bagaimana ini? Hilang sudah rasa malu di negeri ini. Pak Refli katanya Indonesia menjadi negara kedua paling tidak jujur dalam akademik. I don't know exactly di mana Anda mendapatkan data itu ya. Kemudian Honda Beat 2020 warna hitam, mesin halus, lancar, warna hitam, COD 5 juta. Lagi BU, kacau juga orang ini. Ada jualan. Kemudian Raja Bohong kebal hukum, penegak hukumnya juga pembohong. Sebenarnya yang benar yang mana Bang? Di awal ijazah dari UGM yang palsu, sekarang ada lagi dari Pasar Pramuka. Yang jadi pertanyaan, yang diteliti yang mana? Jadi saudara sekalian, yang diteliti tetap yang tampil tuh, yang kacamata ya ditampilkan aja. Kan itu aja ijazah Jokowi kan yang beredar. Cuma pertanyaannya, ijazah itu ada 3 soal. Apakah 2 soal? Apakah ijazah 3 soal? Apakah ijazah itu adalah ya buatan keluaran UGM secara resmi? Apakah ijazah itu dibuat di Pramuka atau ijazah itu dibuat tempat lain, misalnya dibuat secara digital? Itu loh. Nah inilah yang harus dilakukan proses penyelidikan, investigasi begitu ya. Jadi jangan bingung ya. For the time being, so far objeknya tetap sama, ijazah yang itu yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Kemudian apakah ada versi lain? Wah, kalau ada versi lain tambah geger, tambah gempar. Karena Bareskrim kan sudah menampilkan yang fotokopinya itu. Begitu ya. Rumah Pak Kasmujo berbeda dengan rumahnya saat menerima kunjungan Jokowi. Kebohongan jenis apa yang telah dipertontonkan? I don't know exactly kalau begitu ya. Saya tidak bisa jawab. Sehat selalu Pak Kasmujo. Semoga kejujuran Pak Kasmujo dicatat malaikat
dan mendapatkan berkah, ampunan dan ganjaran yang baik di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang bohong itu mobil SMK katanya ada tapi nggak ada, katanya nggak impor tapi ternyata impor ya. Katanya di kantong ada 11.000 triliun ternyata nggak ada. Nah itu kalau janji tidak impor ternyata impor, nggak bohong itu namanya. Itu namanya cedera janji. Tapi kalau dibilang di kantong saya ada 11.000 triliun, nah itu bohong itu namanya, ya. Atau dia tidak bohong, tapi dia memberikan sebuah tamsil, nggak tahu juga. Tapi kalau Kasmujo jelas bohong. Kebohongan Jokowi itu telah nggak bisa menjelaskan, lantas digunakan undang-undang ITE soal berita bohong yang mana tidak ada relasi kuasa antara Jokowi dan Roy CS. Kalau ini di-entertain oleh polisi maka kocak negeri ini. Polri, kejaksaan dan pengadilan harusnya tangkap dan penjarakan orang yang membuat ijazah palsu, bukan malah menangkap orang yang berjasa membongkar kasus pemalsuan ijazah. Wakakakak, gak boleh rakyat protes di Konoha walau pemimpinnya salah atau bohong, apalagi nipu bangsa yang sangat aneh. Hidup Jokowi. Tentang perilaku Humas UGM yang berkali-kali Rismon datang tidak ditemui dan tadi Rismon datang lagi malah tidak boleh direkam, padahal tidak ada aturan di undang-undang dan peraturan kampus dilarang merekam. Ya itu menunjukkan. Jadi apa istilahnya ya? Sebagai saya kasih contoh lah ya. Itu DJ anak jenderal kayaknya bikin lagi konten yang membantah saya. Bahkan bikin macam-macam lah. Saya peduli amat. Kenapa? Orang yang bohong dia, yang keliru dia. Saya sih santai aja. Kan dia bilang kalau Bitor udah meninggal. Lalu katanya kalau ada Bitor, ini dari mana ini? Dari alam barzah katanya. Kan sok-sok tahu kan. Ternyata dia nggak ngerti siapa Bitor dan lain sebagainya. Dia lihat ChatGPT. Begitu dia ChatGPT barangkali dia masukkan nama Bambang Bitor Suryadi atau Bambang Suryadi. Ya beda, salah kemudian. Ternyata ketika dibilang Bambang Suryadi atau Bambang Bitor Suryadi itu di KSP, ya Bitor itu yang di KSP bukan yang meninggal. Tapi dia bikin lagi ya. Itu namanya nggak tahu malu, udah salah, ngeyel. Ya sudah, ngapain lagi kita bikin balas dengan konten serupa. Nanti enakan dia bikin jawaban lagi dia ya. Om RH, gimana kalau Mulyono sebenarnya sudah kabur ke luar negeri dengan alasan berobat kuakak? Nah ini saya nggak mau jawab. Kalau ini nggak bisa jawab ya. Entar yang akan ditangkap yang punya ijazah asli, hehe, aneh bangsaku. Mending masih dijajah Belanda aja. Dah, nggak begitu dong. Masa lebih suka dijajah? Kalau zaman sekarang dosen akademik hanya approve dan tanda tangan KRS. Kalau zaman dulu apakah sama seperti sekarang Bang? Dulu podo wae cuma sekedar approve tanda tangan KRS itu sampai mulai dari tahun 89. Tapi kan sebelum 89 I don't know, saya nggak ngerti sebelum tahun 89. Jadi seperti yang saya katakan, dosen pembimbing saya, akademik saya namanya Sigit Rianto, yang belakangan menjadi dekan UGM 2 periode dan bergelar Profesor Dr. Sigit Rianto SHLLM. Dan ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia tahun lalu ya. Kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang layak, dibebaskan dari siksa kubur, segala amal ibadahnya diterima dan kemudian berbahagia bersama kita semua menjejak surga di akhir zaman kelak. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pabrik ijazah kebakar, nanti tempat tinggalnya juga bisa dibakar untuk menghilangkan jejak. I don't know. Kemudian RH, astaga, sampai kapan kamu jadi provokator? Coba pakai logikamu yang waras. Jangan ikuti penyakit hati yang akan menjerumuskanmu kenistaan. Ajari masyarakat dengan logika yang masuk akal. Firin Mister ya. Yang nggak masuk akalnya di mana? Saya justru sedang mengajari masyarakat berlogika yang benar. Yang bohong itu yang bilang Kasmujo pembimbing skripsinya. Lalu kenapa justru yang dikejar-kejar itu Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa serta yang lain-lain. Nanti diperiksa itu mereka tanggal 2 Juli besok. Tampilkan tuh surat panggilannya dari Polda Metro Jaya. Salah satu pasalnya adalah pasal menyebarkan berita bohong.
You understand what I mean? Kalau nggak understand ya sudahlah, ya kan. Para pendukung garis keras Jokowi kini mereka hidup dalam kemiskinan dan ditipu oleh Jokowi. Nggak tahu saya ya. Bang Refli, gelar Profesor Sumitro jadi doktor mahasiswa asli tidak mungkin salah gelar. Ketahuan bikinnya buru-buru bikinan orang. Gak bisa dibaca lagi sama Jokowi. Lagian masa salah gelar bisa ditanda tangan Prof? Ya, karena Sumitro itu baru bergelar profesor 86. Jadi tidak mungkin dia mau tanda tangan ketika gelarnya salah atau namanya salah ya. Kalau nggak mungkin lah rasanya kalau gelarnya salah namanya salah. Karena di ucapan terima kasih dokter doang, nggak ada profesornya. Logika akal sehat, Kasmujo sudah tobat, kenapa Jokowi belum tobat? Tangkap polisi pemilik ijazah asli, sayangilah pemilih ijazah asli, maksudnya nggak jelas ini ya. Foto ijazah agak mirip Jokowi sudah di face recognition, jelas tidak match. Ijazah palsu adalah persoalan antara Polri, Jokowi, UGM dan kios percetakan Pasar Pramuka Jakarta. Rakyat menilai dan meminta pertanggungjawaban hukuman mereka, pertanggungjawaban hukum ya. Kemudian logika oke. Terus berjuang Bang Refli demi kebenaran. Ya enggak juga ya, saya tidak berjuang lah. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa diterima oleh logika yang kita yang lurus, yang sehat, yang benar ya. Jangan kita bolak-balik belok-belokkan masalah ya. Padahal jelas Kasmujo adalah kebohongan, fenomena kebohongan Jokowi. Udah jelas, bagaimana kita mau membantahnya? Ya, membantah dengan apa coba? Ijazah tidak ditunjukkan itu menunjukkan ada masalah. Belat-belit, bolak-balik. Yang dicari kesalahannya malah Roy Suryo dan lain sebagainya. Di entertain laporan-laporan masyarakat yang gak jelas legal standingnya. Kepentingannya apa? Coba apa kepentingan advokat melaporkan Roy Suryo? Ya kan? Aneh sekali. Justru yang sumir diproses, tapi yang jelas cetowelo-welo nggak diproses. Kan yang jelas cetowelo itu Kasmujo. Kemudian kedaulatan rakyat yang pasa sama puasa. Kemudian registrasi sarjana muda. Kemudian foto yang tidak matching. Kemudian foto yang terlalu solid seperti hasil digital bukan analog. Tanda tangan Ahmad Sumitro yang pakai profesor dan tanda tangannya agak beda. Lembar pengesahan yang terlalu cakep dengan Times New Roman. Kan itu semua sudah ada fakta-fakta yang diteliti secara saintifik. Oke, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.